Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Hairawati, mahasiswa Magister Manajemen Agribisnis angkatan 19 tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan jawaban soal ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai. B. Faktor apa saja yang mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya organisasi. Jawabannya, kinerja merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang ditentukan oleh instansi kepada karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Menurut Kartini Kartono 1992.232. Sedangkan menurut Muhammad Agus Tulus 1995.125, kinerja merupakan keadaan atau semangat yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dilihat dari kualitas dan kuantitasnya serta keefektivitasnya. Faktor-faktor yang mendukung kinerja pada instansi saya bekerja adalah 1. Disiplin kerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan atau memulai pekerjaan, setiap hari dilakukan apel pagi. Kedua, tenaga kerja yang terampil atau skill, yang berguna untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Ketiga, sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung terlaksananya pekerjaan dengan baik. Contohnya komputer, printer, infocus, dan lain-lain. Yang keempat, pelatihan-pelatihan yang berguna untuk menunjang kinerja pegawai. Kelima, insentif. Pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai. Menurut Gomez 2001, kepuasan kerja adalah sesuatu yang bersifat subjektif, di mana penilaian ini merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang secara nyata diterima oleh pegawai dan pekerjaan dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan, diperkirakan sebagai hal yang pantas atau berhak baginya. Menurut perspektif Islam, kepuasan kerja adalah yang terkandung di dalam surat At-Taubah ayat 105. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan manusia pasti ada imbalannya, setimpal atas apa yang telah dikerjakannya, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Faktor yang mendukung komitmen organisasi pada instansi tempat saya bekerja. Komitmen dapat didefinisikan sebagai pengikat antara individu dengan suatu kegiatan atau secara lebih umum dengan gagasan. Menurut Siswanto 1997. Di dalam instansi saya bekerja, komitmen yang mendukung adalah 1. Datang ke kantor tepat pada waktunya. 2. Memberikan reward di luar gaji atau tunjangan jika dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 3. Memberikan teguran atau sanksi jika melakukan kesalahan atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Pertanyaan kedua, kenapa organisasi melakukan re-engineering dan restrukturisasi? Dan apa yang membedakan masing-masing? Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan re-engineering untuk organisasi profit motif dan social motif. Jelaskan. Re-engineering adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnis, menurut Homer dan Champi 1993.
Manfaat dengan dilakukannya rekayasa ulang-alik oleh perusahaan adalah kemungkinan memenangkan persaingan di pasar, melakukan perubahan budaya kerja yang ada dalam perusahaan sehingga dapat melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, maupun memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada pelanggan. Sedangkan restrukturisasi adalah menata ulang atau perampingan karyawan, menutup job yang tidak efektif dan memunculkan job yang baru, efisiensi. Dan pengkerucutan atau pemutusan hubungan kerja atau yang dikenal dengan PHK, sehingga dapat melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, maupun memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada pelanggan. Sedangkan restrukturisasi adalah menata ulang atau perampingan karyawan, menutup job yang tidak efektif dan memunculkan job yang baru, efisiensi. Dan pengkerucutan atau pemutusan hubungan kerja atau yang dikenal dengan PHK. Contohnya adalah perusahaan RAPP. Ketika karyawan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka dilakukan pengurangan atau PHK. Kemudian melakukan perekrutan karyawan yang lebih baik. Pertanyaan ketiga. Analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group. Ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan. Apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut? Analisis instansi tempat saya bekerja dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang. Karena saya bekerja di instansi pemerintah, jadi untuk hal kebaikan di depannya saya cuma bisa menyarankan begini. Pertama, untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, sebaiknya melakukan pelatihan atau pendidikan kembali kompetensi atau mencocokkan posisi karyawan sesuai dengan bidang ilmu terapan yang dimilikinya. Terima kasih, itu paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.